Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari ini tanggal 24 Agustus 2022. Bacaan untuk Inspirasi Sabda kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepada kamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga Katolik yang terkasih, secara tidak disadari, kadangkala kita tidak hidup menjadi diri kita sendiri. Kita lebih percaya apa kata orang tentang siapa diri kita. Bahkan mungkin hidup kita bisa dikendalikan oleh apa yang orang katakan tersebut. Sangatlah wajar jika orang suka akan sebuah pujian. Namun alangkah baiknya pujian itu kita peroleh karena kita memang benar-benar hidup yang sewajarnya, tanpa ada keterpura-puraan atau kepalsuan. Kenyataan yang terjadi bahwa keinginan diri kita untuk dipuji secara tidak sadar memaksa kita untuk hidup dengan tampilan luar diri kita yang sesungguhnya. Namun karena tidak ingin dipandang jelek di mata sesama, berbagai cara pun akan kita lakukan untuk membuat orang merasa nyaman. Karena sudah terlalu sering melakukan hal yang demikian, kita menjadi tidak kenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Kebiasaan buruk ini pun bisa terjadi dalam kehidupan beriman kita. Sebisa mungkin kita berusaha melakukan jam-jam doa, rajin ke gereja, rajin mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Atau mungkin kita suka menasihati orang lain dengan kata-kata peneguhan. Semua itu dilakukan dengan maksud supaya kita mendapat pujian atau kita menginginkan agar orang memandang kita sebagai orang yang saleh. Jika semua itu kita lakukan hanya sekedar tampilan luar, tanpa ada kedalaman rohani atau tanpa ada kedamaian hati, apakah itu membuat kita bahagia? Saya kira tidak. Saya yakin pasti kita tidak bahagia karena kehidupan yang demikian, sebab itu bukanlah cerminan dari diri kita yang sesungguhnya. Keluarga Katolik yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Bartolomeus Rasul. Ahli kitab suci mengatakan bahwa kedua nama, yakni Natanael dan Bartolomeus, merupakan orang yang sama. Dalam Injil digambarkan bahwa Natanael seorang yang jujur dan tulus hatinya. Yesus sendiri menyebut Natanael seorang Israel yang sejati, yang akhirnya menjadi murid Yesus yang setia. Yesus mengenal dan mengalami
kesan baik dalam perjumpaannya dengan Nathanael. Yesus menyukai pribadi Nathanael yang tidak ada kepalsuan. Artinya, Nathanael seorang yang tulus hati dan tidak ada keterpura-puraan di dalam dirinya. Apa yang ada di dalam hatinya, itu pula lah yang tercermin dalam praktek hidupnya. Keluarga Katolik yang terkasih, banyak orang lebih memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Sebaik atau sesaleh apapun seseorang di hadapan manusia, itu tidaklah menentukan nilai seseorang jika memang tidak bersumber dari dalam hatinya. Tuhan yang Maha Tahu dapat menembus kedalaman hati kita. Tuhan tahu seperti apa isi hati kita. Tidak ada guna kita selalu mengatakan bahwa kita percaya pada Tuhan bila dalam hati kita masih meragukan pertolongannya yang menyelamatkan jiwa kita. Keluarga Katolik yang terkasih, marilah kita belajar dari pribadi Nathanael yang selalu mencerminkan kejujuran dan ketulusan di dalam hatinya. Dalam hidup berkeluarga, mungkin ada pergulatan atau pergumulan yang saat ini kita alami. Pertanyaan refleksi untuk kita. Sudahkah hati kita jujur dan tulus mengungkapkan pergumulan tersebut di hadapan Tuhan? Percayakah kita bahwa Tuhan akan membantu kita keluar dari persoalan hidup kita? Keluarga Katolik yang terkasih, mungkin tidak selalu mudah bagi kita untuk berpasrah atas keadaan hidup kita saat ini. Walau demikian, marilah kita selalu mencoba dan terus mencoba untuk senantiasa tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan suka dengan orang yang selalu jujur dan tulus hatinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.